Jangan kemana-mana, jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Apalagi ini saya mau mengkonfirmasi hal yang cukup hangat dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Merapi kan kemarin sempat menunjukkan aktivitasnya. Ada kemudian hujan abu di beberapa daerah, ada juga guguran lava. Nah sebenarnya kondisi Merapi saat ini nih seperti apa sih? Kok kayaknya dari udah 2 tahun siaga terus? Langsung saja, saya akan menanyakan dan mengkonfirmasi dengan Pak Agus, Kepala BPPTKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, ini jadi sebenarnya kondisi Merapi ini seperti apa, Pak Agus? Ya, Merapi ini sebenarnya sudah erupsi sejak lama ya. Bahkan ini adalah siklus kedua pasca erupsi besar 2010. Jadi sebelum ini itu terjadi erupsi 2018 Ya. sampai 2019. Kemudian saat itu statusnya masih waspada Ya. karena ancamannya masih di sekitar puncak. Saat itu aktivitas yang menonjol itu erupsi freatik, barangkali teringat ya. Iya, Dulu. saya teringat namanya, Iya, tapi sebenarnya kalau boleh memotong pembicaraan, Iya. erupsi freatik ini yang seperti apa sih, Pak? Secara realnya dijelaskannya. Iya, erupsi freatik itu erupsi yang dihasilkan dari lepasnya akumulasi gas gas vulkanik atau gas uap air gitu di dalam permukaan yang terakumulasi kemudian terlepas secara tiba-tiba. Karena dia materialnya dominan adalah gas, jadi ancamannya tidak terlalu jauh. Jadi material terlontar paling ya 2 kilo gitu, sehingga saat itu statusnya masih waspada. Nah, kemudian erupsi 2018 ini berakhir pada 2019. Kemudian ternyata tidak berhenti sampai di situ. Terjadi kembali erupsi freatik 2019 sampai 2020. Itu mengulang kejadian sebelumnya, menjadi tanda-tanda akan keluarnya magma lagi. Nah, kemudian erupsi yang kedua itu terjadi di Januari 2021. Ya. Sebelumnya bulan November 2020 itu statusnya dinaikkan menjadi siaga. Jadi sudah sejak itu ya Pak ya, siaganya itu siaga sejak 2020 November. bulan November. Iya. Nah, kemudian erupsi yang 2021 itu berlangsung sampai saat ini masih terjadi. Nah, kemudian yang terjadi kemarin 11 Maret itu adalah peningkatan intensitas erupsinya. Baik. Jadi peningkatannya itu berupa luncuran awan panas yang berentetan gitu, yang cukup jauh gitu. Dan itu sebenarnya tidak terjadi sekali itu. Dalam kurun waktu erupsi 2021 ini, 2021 sampai sekarang ini, ada 7 kali setidaknya Oh baik. peningkatan intensitas erupsi semacam 11 Maret kemarin. Oh gitu Pak. Iya, sudah ada 7 kali. Yang pertama itu di Boyong dulu bulan Januari, jadi tidak sampai 1 bulan setelah erupsi, setelah munculnya magma menjadi kubah lava itu 27 Januari 2021 itu terjadi rentetan awan panas guguran atau kita sebut APG itu ke arah Boyong. Ya berarti ke arah Jogja ya ini ya Pak ya? Ke arah Jogja, Ya. ke arah Sleman itu sejauh 3 km. Kemudian setelah itu ada beberapa kali terjadi di Gendol juga, di Gendol wilayah Sleman gitu. Nah itu Gendol itu malah sempat terjadi 2 kali. Oh. Nah totalnya ada 7 kali semuanya. Kemudian yang kemarin itu 11 Maret ini. 11 Maret itu termasuk yang paling besar. Ya. Sampai 7 kali itu yang kemarin itu paling besar dari sisi energinya. Maksudnya dari total apa energi dari guguran awan panas yang terjadi itu paling besar memang. Nah, kalau yang paling jauh itu yang terjadi di Gendol tahun kemarin. Tanggal 9 Maret 9 Maret sama-sama Maret ya. Iya. Tahun kemarin. Itu 5 kilo jaraknya. Kalau yang 11 Maret ini
secara jarak mungkin memang tidak ini ya Pak ya? Cuma 3,7. 3,7, tetapi memang secara volume, Secara intensitasnya, jadi misalnya materialnya mungkin lebih banyak kan yang ini gitu. ya ya, sehingga secara mata melihat itu akan lebih mudah untuk Betul. apa ya namanya, menyimpulkan kadang secara orang awam gitu. Iya. Tapi yang menarik ternyata kalau dalam bahasanya dari BPPTKG DIY ini tadi adalah ya erupsinya itu sebenarnya terus terjadi, Iya, begitu ya Pak ya. iya. Sejak 2021 awal itu sebenarnya terus terjadi. Hanya memang ada perkara jarak, ada Iya. perkara intensitas, Iya. itu tadi ya Pak ya. Fluktuatif Begitu. naik turun aktivitasnya. Nah, ini saya berterima kasih karena saya merasakan sekali Pak Agus ini berusaha untuk menjelaskan secara sederhana sehingga saya bisa memahami begitu ya, memilih bahasa yang sangat sederhana walaupun sebenarnya kalau dibahasakan mungkin teknis sekali gitu. Nah, kemudian Pak, kalau status siaga ini kan sejak 2020. Iya. Kalau ada yang mengatakan siaga 3. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya sebelum tadi siaga, Bapak kan juga sempat menyampaikan ada waspada dulu. Tahapannya apa saja sih Pak sebenarnya? Iya, status aktivitas ini memang kita andalkan ya di bencana gunung api untuk sebagai peringatan dini ke masyarakat. Sehingga ini penting sekali untuk dipahami. Jadi status aktivitas Gunung Merapi ini ada 4, dan juga tidak cuma di Gunung Merapi tapi di gunung api yang lain. Yang pertama adalah normal, kemudian yang kedua waspada, yang ketiga siaga, yang keempat awas. Kita sedang di tingkat aktivitas siaga. Maknanya apa? Maknanya bahwa kondisi aktivitas sekarang itu memang berpotensi mengancam ke pemukiman, tapi belum sampai ancamannya ke arah pemukiman. Maksud saya seperti potensi ancaman bahaya yang kami sampaikan bahwa misalnya di arah barat daya itu sejauh 7 kilo ya, di Sungai Krasak. Nah, sementara penduduk itu masih tinggal di sekitar 9 kilo. Oh iya. Nah, sehingga itu mendekati ke pemukiman, tapi belum sampai mengancam pemukiman, sehingga statusnya siaga. Nah, nanti kalau awas itu ketika dari asesmen bahaya, dari analisis bahaya yang kami lakukan, menghasilkan potensi bahaya ke arah penduduk, misalnya perkiraan jarak luncur awan panas ini bisa sampai 9 kilo di arah barat daya misalnya. Itu sudah masuk awas. Sudah masuk awas. Oh, baik. Seperti itu. Jadi status aktivitas ini selain mencerminkan aktivitas vulkanik dari gunungnya, juga yang lebih penting lagi adalah mencerminkan aspek bahayanya ke arah pemukiman. Pemukiman. Oh gitu. Nah, mungkin ada yang nanya kok siaga terus kapan waspadanya gitu. Nah itu tentu benar-benar dari faktor alam ya Pak kalau begitu ya Pak ya. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang aspek utama yang menjadi dasar penentuan status ini adalah ancaman bahayanya. Ketika ancaman bahayanya memang masih mendekat ke pemukiman, ini memang masih relevan untuk tetap kesiaga. Nah, nanti bisa turun aktivitasnya menjadi waspada. Itu ketika ancamannya berkurang sehingga yang terancam hanya di sekitar puncak. Nah, ini nanti kita bisa turunkan ke waspada. Tapi karena aktivitasnya kita tahu seperti ini, ya masyarakat bisa paham kalau ini memang pas di tingkat siaga, aktivitas seperti ini. Dan itu tujuannya tidak lain tidak bukan untuk keselamatan dari masyarakat sendiri ya. Betul. Jadi konsep dari peringatan dini berbasis status aktivitas ini adalah agar masyarakat dan pemerintah daerah itu benar-benar siap dalam kondisi yang dibutuhkan gitu. Misalnya ya kita beri gambaran kepada situasi yang terkritis, yaitu awas ya. Dengan adanya status
waspada, siaga sebelum awas. Ya. Masyarakat dan pemerintah daerah itu sudah siap dulu. Ya, ya, ya. Ketika harus evakuasi, sarana prasarana udah siap, masyarakat udah terlatih. Harapannya ketika evakuasi bisa cepat dan efisien gitu. Ya, dan selamat semuanya. Selamat, itu yang iya. paling penting begitu ya. Betul. Jadi kenapa ini menjadi penting kesiapan tidak hanya bahkan masyarakat tetapi juga pemerintah daerah tadi ya, Iya, Bapak ya. betul. Nah, ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala muncul di obrolan itu adalah, "Yus nggak apa-apa, malah bagus kok kalau ada erupsi-erupsi kecil jadinya biar nggak langsung erupsinya besar gitu." Iya. Itu sebenarnya apakah hanya mitos atau memang ada kebenarannya juga, Pak? Iya, saya pikir ini adalah cerminan dari masyarakat yang cerdas ya. Jadi ini sesuai dengan konsep di kami gitu tentang apa potensi bahaya sebuah Ya. letusan gitu. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Jadi ketika magma ini keluar sedikit demi sedikit, tidak diharapkan tidak terjadi akumulasi tekanan. Ya. Sehingga kalau terjadi sebaliknya berupa akumulasi tekanan, maka selain tekanannya besar, volumenya juga besar. Volumenya itu akan terkait dengan sebaran atau jarak luncur dari awan panas. Ya. Tentu akan jauh lebih jauh gitu, lebih besar gitu. Berarti ada benarnya juga ya Ada, ini jadi dari ilmu Titan kalau orang betul. Jawa bilang itu Sebenarnya niteni. itu kearifan lokal ya. Ya. Kearifan masyarakat kita dan tidak ya dan itu menunjukkan apa tingkat intelektualitas dari masyarakat sekarang. Ya, ya, ya. Nah, kalau Gunung Merapi ini masih menjadi gunung teraktif di dunia nggak sih, Pak? Kan waktu itu sempat disebut salah satu gunung teraktif di dunia gitu. Betul. Ini agak sulit menjawabnya ya, karena tergantung melihatnya dari sisi mana ya. Kalau dari sisi periode di mana Merapi ini mengalami erupsi yang cukup signifikan yang sampai kemudian bisa jadi membahayakan penduduk, ini memang benar gitu, menjadi gunung api yang teraktif gitu. Cuman kalau dari sisi seringnya erupsi, ini sebenarnya Merapi itu bukan yang paling sering erupsi. Mungkin yang lebih sering itu malah Semeru. Oh ya. Dengan erupsi eksplosifnya itu yang kadang-kadang bisa hitungan menit itu, tidak hanya tahun, sampai menit gitu. Jadi yang jelas tergantung sudut pandangnya tadi ya. Kemudian emang yang bikin menarik Merapi itu aktivitas yang cukup sering lah istilahnya seperti itu ya, yang membahayakan bagi masyarakat dan juga tingkat resikonya yang tinggi itu itu yang memang menjadi perhatian kita. Salah satu yang tentu saja sangat tersohor itu dalam tanda kutip kemegahan sekaligus ini menunjukkan kita manusia jadi ada ketakutannya juga. Betul. Adalah ketika si wedus gembel kalau dalam kearifan lokal mengatakan itu si awan panas itu. Nah, kalau awan panas ini sendiri menjadi karakteristik dari erupsi di Merapi itu karena apa sih, Pak? Iya. Awan panas ini sebenarnya bukan menjadi keunikan Merapi sendiri ya, tapi menjadi keunikan gunung-gunung yang punya sifat magma yang sama. Sifat magma yang sama itu ketika magmanya cukup kental dan mengandung gas yang tinggi, yang cukup tinggi, sehingga ketika dia meluncur itu tidak hanya meluncur saja, tapi dia mengalami turbulensi dari tekanan gas itu, sehingga luncurannya berbeda. Berbeda dengan yang hanya sekedar luncuran batu biasa. Luncurannya bisa mencapai kecepatan 100 km per jam, tekanannya juga luar biasa, sehingga apapun yang dilaluinya pasti hancur. Ya. Salah satu yang terbesar erupsi di Merapi itu di tahun 2010 itu ya, Pak ya? Betul. 2010 dan tahun sebelumnya mungkin ada tapi sudah sangat lama begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi sebelum 2010 itu
1872. Wow. Jadi berapa? 1872. 138 tahun ya. Ya, 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 ya. Nah, sehingga dari situ salah satu yang mungkin bisa menjadi apa ya, pedoman bagi masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan ke depan, Ya. bahwa perulangan erupsi besar seperti 2010 itu cukup panjang waktunya. Jadi Langsung semua menghela nafas ayem. jadi kalau ya tadi kalau melihat antara 2010 dengan 1872 itu 138 tahun. Jadi ratusan tahun, atau setidaknya ya kalau kita pengen lebih aman lagi mungkin 50 tahun gitu mungkin akan berpikir skenario sebuah erupsi besar itu. Kita akan bersiap-siap gitu. Cuman saat ini sepertinya belum gitu. Belum ke arah erupsi yang besar seperti 2010. Baik. Kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi beberapa obrolan yang sangat sederhana itu, kayak kalau ada erupsi itu selalu disertai dengan gempa vulkanik nggak sih Pak gitu. Ada kan kita sering terjadi gempa vulkanik begitu, nggak kerasa ya gitu. Nah itu yang seperti apa Pak yang membedakan Pak? Iya, jadi tergantung pada situasi gunungnya. Misalnya saat ini ya, Merapi sudah erupsi sejak 2021. Betul. Berarti ketika sudah erupsi, sistem vulkaniknya itu sudah terbuka. Misalnya kalau ban itu sudah gembos gitu. Oh iya. Sudah gembos, sehingga atau apa ya gambarannya ya? Ya, yang jelas memang ketika sudah terbuka, sesuatu yang mau keluar itu tidak membutuhkan energi yang besar gitu untuk kemudian merusak batuan sekitar. Nah, sehingga dalam kondisi yang sudah erupsi, terjadi peningkatan erupsi seperti yang kemarin itu tidak harus didahului oleh gempa-gempa. Ya. Kecuali kalau sebelumnya, misalnya sebelum 2021, sehingga kita meningkatkan status menjadi siaga, itu ya karena itu banyak gempa-gempa. Oh gitu. Jadi ceritanya itu kan ya bisa kita anggap sistemnya tertutup, meskipun sebelumnya kan belum lama erupsi ya, berhenti sampai 2019 ya. Tapi ketika sudah setahun lebih setelah erupsi itu kan seperti tertutup kan. Kemudian Mahma kalau mau keluar, akhirnya dia butuh energi. Dia akan merusak batuan sekitarnya ketika dia merangkak naik gitu, sehingga menimbulkan kegempaan. Nah itu akhirnya kenaikan kegempaan itu menjadi dasar kita menaikkan status menjadi siaga. Siaga itu tadi. November 2020. Kemudian masyarakat tidak tahu kalau ada peningkatan kegempaan itu, karena gempa itu kecil-kecil, tidak bisa dirasakan oleh kita. Dan itu jadinya wajar ketika kok nggak pernah kerasa ya gempa vulkanik, ya memang itu wajar. Jangan sampai kerasa juga ya Pak ya, karena akan menakutkan tentu saja. Kalau gempa vulkanik terasa itu, itu menakutkan. Artinya itu mencerminkan energi yang besar di dalam gunung ini yang akan keluar gitu. Iya, itu jadi gambaran kalau hoyak di luar itu berarti yang mau keluar itu sangat kuat begitu ya Pak, kurang lebih. Tapi sebentar, saya perlu kasih tambahan keterangan. Kalau kerasa itu yang terjadi seringnya tektonik, bukan vulkanik. Jadi kalau terasa kita langsung berpikirnya tektonik aja gitu. Kecuali kalau ada notifikasi dari kita bahwa itu vulkanik, nah itu baru kita waspada. Jadi memang karena umumnya gempa itu memang dari tektonik ya Pak ya, apalagi terlebih kita berada di Indonesia ini yang memang dikelilingi dengan lautan begitu. Nah kemudian mengingat itu tadi, ketika nanti akan ada konfirmasi, ada informasi mengenai kalau ini ada bahaya atau enggak.
Nah, saya membayangkan kejadian yang 11 Maret kemarin gitu kan, itu juga di media sosial begitu banyak video yang penambang pasir dengan truknya yang kemudian turun bersama-sama setenang-tenangnya. Memang waktu itu terasa situasi yang ya turun gitu misalnya, seperti betul. itu. Itu kalau dari BPPTKG sendiri mengabarkan ketika kondisi seperti itu lewat apa sih, Pak? Iya. Jadi semua sarana kita coba gunakan ya, karena kita mencoba agar memaksimalkan informasi itu sampai ke masyarakat ya. Jadi yang pertama tentu pakai mode komunikasi konvensional, misalnya telepon, SMS itu biasanya kami telepon kepada pemangku wilayahnya. Ya. Kalau ada sesuatu yang urgen gitu. Seperti kemarin gitu kami hubungi kepala BPD segala macam. Kemudian selain itu ada broadcast dari WA dan SMS kepada kepala dusun. Memang yang kemarin itu kita tidak broadcast ke kepala dusun karena memang itu secara perhitungan kami bukan sesuatu yang darurat banget gitu untuk disampaikan ke kepala dusun. Karena menyebarkan informasi juga tentu perlu kebijakan ya, Pak ya, Betul, agar betul. tidak menimbulkan kepanikan juga ya, Pak ya. Betul. Ya. Selain itu juga medsos itu benar-benar aktif karena kami ada tim khusus, memang kami dedikasikan untuk mengelola medsos ini. Ya. Jadi setiap kejadian, setiap rekomendasi atau ada potensi bahaya tertentu, misalnya lahar gitu, kami sampaikan melalui medsos itu. Nah, makanya di follow juga Instagramnya nih buat teman-teman yang mau follow di BPPTKG, itu banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dan edukasi-edukasi yang mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ingin ditanyakan tuh sudah ada jawaban-jawabannya. Jangan gosip terus yang di follow. Gitu ya, Pak ya. Jadi bisa mendapatkan aksesnya itu kitanya sendiri juga harus proaktif untuk cari tahu ya, Pak ya. Betul. Misalnya lewat medsos, kemudian dari BPPTKG tadi jelas sudah punya akses ke bahasa kerennya nih, opinion leader yang ada di posisi masing-masing begitu ya, Pak ya. Betul. Nah, kemudian dalam kondisi siaga ini, kemudian mengingat 11 Maret kemarin, apa dari masyarakat yang sebaiknya terus dilakukan gitu, Pak? Iya. Jadi kami mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan masyarakat kemarin waktu ada peningkatan erupsi, bahwa ada yang kebanyakan dari masyarakat itu tenang, yang jelas tenang, tidak panik, karena memang mereka barangkali sudah memahami rekomendasi bahaya yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi ada worst skenario yang jarak luncurnya berapa gitu. Ketika terjadi itu, ya insya Allah ini tidak sampai ke pemukiman karena sudah diperkirakan jaraknya hanya sampai 7 kilo maksimal gitu untuk yang Baradaya. Kemudian masyarakat menjadi tenang, kami apresiasi. Kemudian ada beberapa masyarakat yang memang merespon lebih hati-hati, kemudian mereka berkumpul di satu tempat untuk berkoordinasi, itu juga bagus gitu. Jadi secara umum masyarakat sudah terbentuk kesiapsiagaan ya. Lah pesan kami lanjutkan ya seperti itu, praktek baik seperti itu, karena mungkin kita akan membersamai aktivitas erupsi Merapi ini masih agak lama. Sebuah perjalanan begitu ya, Pak ya. Sebuah journey lah kalau bahasa anak sekarang. Jadi ya bersama-sama membersamai dan saling mengenal begitu, baik informasi-informasi dari BPPTKG sendiri, mungkin dengan kearifan masyarakat yang sudah punya ilmu titernya itu tetap waspada dan berhati-hati. Nah, artinya itu tadi siaga, kemudian waspada dan lain sebagainya, itu adalah salah satu sinyal kepada masyarakat untuk keselamatan masyarakat begitu ya, Pak.
Kalau ke Kaliurang masih aman dong Pak berarti ya. Masih. Kuliner nanti berbuka masih bisa kita ke Kaliurang datang bersama-sama ke sana gitu. Soalnya kan juga biar nggak semuanya itu menelan mentah-mentah informasi. Katanya masih siaga 3 jangan main dulu kan. Nggak begitu ya Pak ya. Udah 2 tahun siaga. Udah 2 tahun bahkan. Baik Pak. Ini waktu kita sangat singkat, ternyata sudah selesai obrolan kita, sudah dikode-kode oleh produser saya. Jadi nanti lain kali kita lanjutin lagi obrolannya. Siap. Luar biasa, satu hal lagi bahwa kita perlu mensyukuri bagaimanapun juga kita Ya, tinggal berada dan bisa menyaksikan keanggunan, keindahan Iya, dari Merapi ya Pak ya. keagungan Tuhan juga ya. Jadi itu kan apa ya, kalau kita melihat awan panas, lava pijar itu kan kita menjadi merasa kecil sekali ya. Betul. Begitu besarnya Tuhan gitu ya. Baru dikasih info Iya. kelihatan kalau malam mungkin ada lava yang berpijar aja kita udah deg Iya. gitu. Itu mengingatkan kita bahwa ya segitu besarnya Iya. Tuhan dan kita nggak boleh sombong. Ya, dan itu juga di sisi lain itu adalah daya tarik wisata. Yes. Jadi ketika kita melihatnya dalam jarak yang aman, itu adalah atraksi yang luar biasa. Yang hanya disuguhkan oleh alam, nggak Iya. bisa oleh manusia. Betul. Lalu terima kasih sekali lagi obrolan hari ini sangat menyenangkan. Sampai berjumpa lagi nanti di kesempatan-kesempatan seru berikutnya. Siap. Terima kasih juga sudah bersama-sama dengan kami. Ingat sekali lagi, apa-apa jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Sampai berjumpa lagi.